Baik, saya ingin beralih ke Bang Laude. Bang Laude, tentu di awal Anda sudah sebutkan bahwa sebetulnya Anda memaklumi ada tuntutan lepas ini. Tapi kalau bisa menggambarkan dari sisi ibu korban mungkin atau dari sisi keluarga, sebetulnya apakah ini mengecewakan dengan tuntutan jaksa ini? Tentu saja kami sedikit kecewa ya, karena ada konsistensi dari jaksa ya. Jadi harusnya memang Bu Supriyani ini ya tuntut ya terbukti bersalah ya. Dan kami juga tidak konyong-konyong untuk memenjarakan Ibu Supriyani. Kami kan menerima ya bahwa jika Bu Supriyani diponis percobaan misalnya ya. Namun poin pentingnya di sini adalah bagaimana Bu Supriyani ini terbukti melakukan pemukulan itu saja. Karena terlalu jauh ya publik sampai menjustifikasi bahwa ini ada rekayasa kasus ya. Betul bahwa ada aspek yang sangat bermasalah di prosedur. Jadi ada menginjak istilah tadi Prof. Azmi bahwa ada banyak pemain sirkus ya yang menumpang kasus ini. Betul bahwa ada banyak pihak-pihak yang mencari panggung ya, misalnya yang memaksakan setelah mediasi kemudian mencabut kembali ya. Notabene ya, sebelum ada mediasi-mediasi di awal itu Supriyani itu ya mengakui perbuatannya, dan itu tidak pernah tercuat ke publik ya. Supriyani itu mengakui, apakah itu dalam kondisi tertekan dan tidak, itu sebenarnya masih bisa lagi ditelusuri faktanya, karena kami banyak keterangan dan banyak saksi juga bahwa Bu Supriyani itu sudah beberapa kali mengakui, bahkan menangis-nangis, memeluk, dan bahkan ya membawa uang untuk perdamaian, dan itu membuat ketersinggungan dari pihak korban. Mengapa ya kalau memang tidak bersalah kan itu tidak diakui berkali-kali, dan itu tidak ada faktor relasi kuasa, tidak ada penekanan ya. Kalau yang dibuat penekanan itu ya nanti setelah peristiwa-peristiwa itu. Jadi di awal-awal saya garis bawahi, di awal-awal Bu Supriyani mengakui. Nanti ada aspek-aspek lain ya, variabel-variabel lain, baru terjadilah ya drama yang begitu panjang ya. Saya pikir tujuan kita ya bukan menghukum Bu Supriyani, tapi membuktikan bahwa dia benar-benar memukul. Baik, Bang Laude, terakhir untuk Anda. Kuasa hukum Supriyani kemudian menyebutkan bahwa jika bebas, Supriyani akan lapor balik Aibda WH dan juga Polsek Baito untuk alasan kriminalisasi kasus. Tanggapan Anda? Saya pikir silakan saja ya, sepanjang itu hak dari mereka ya. Namun ya kita menunggu juga ya putusan seperti apa ya. Kami juga bukan mencari siapa yang menang dan salah. Itu arahnya kita ini sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan restoratif. Bagaimana hak-hak anak dipulihkan ya. Alhamdulillah dari KPAI tadi, dari Dinas P3A juga Kabupaten Kongsel sudah mengadakan juga trauma healing ya, ngajak anak-anak supaya tidak ini ya pemulihan kondisi psikisnya. Sudah banyak pihak-pihak yang turun ya dalam rangka memulihkan keadaan ini. Ya, untuk dari Supriyani sendiri ya kami berharap ya bahwa Ibu Supriyani ini mengesyafi perbuatannya dan tidak ada lagi Supriyani lain. Dan terakhir masalah juga harus ada perbaikan regulasi seperti yang beberapa kali disinggung oleh Prof. Azmi ya. Harus ada juga demarkasi yang jelas. Kalau yang mana ini tindakan mendisiplinkan, yang mana ini tindakan kekerasan ya. Jangan sampai kita sekonyong-konyong ini ya berlindung dari kata mendisiplinkan ya, atau sekonyong-konyong berlindung dari kata-kata lain lah yang menghaluskan tindakan-tindakan kekerasan. Jadi beda mendisiplinkan dengan kekerasan violence ya. Saya kira Prof. Azmi sangat. Baik, Pak Azmi terakhir, apa pelajaran terpenting dari kasus Supriyani khususnya untuk institusi Polri maupun juga kejaksaan? Oh ya, pada akhirnya kita diminta untuk lebih teliti, lebih profesional, lebih objektif, lebih bening, jangan terlalu buru-buru. Artinya kalau semua pihak itu objektif, tidak ada keberpihakan, tidak ada kepentingan, itu asik. Tapi kalau dari awal sudah ada kepentingan terselubung, sudah ada keberpihakan, akan ingin mencari keuntungan tertentu atau mengorbankan orang lain. Saya dalam kelas selalu bilang sama anak-anak itu, kalau Anda masih merasa sakit, yaitu Anda hidup.
Tapi kalau sudah dalam level bisa merasakan sakitnya orang lain, itulah manusia. Hari ini itu yang memang kita mau tempuh menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, gitu loh. Jadi jangan marilah berkolaborasi yang indah, mari yang bersinergis yang paling indah. Yuk telusurin dulu, jangan apa-apa asal main lapor. Kalau begini kan rugi semuanya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Padahal banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan, hal-hal terbaik buat bangsa ini gitu loh. Karena ngurus itu nguras waktu, pikiran, tenaga, finansial, hati, semuanya itu. Jadi ini lagi-lagi ke depan, yuk kita bangun kesadaran hukum yang baik kepada masyarakat, yuk kita semakin sosialisasikan, yuk kita semakin edukasi, yuk semakin kita cegah, termasuk teman-teman lawyer juga. Jadi tidak hanya ini, harus menyampaikan edukasi-edukasi yang seimbang kepada masyarakat. Inilah konsekuensi daripada negara hukum itu, mengequalkan supaya kita tertata. Sesuatu yang tertata itu pasti indah, termasuk dalam hal ini tertatanya institusi dan fungsi lembaga penegak hukum dan masyarakat. Baik, Asmi Syahputra, pakar hukum pidana, kemudian ada Pak Edwin Partogi, praktisi hukum, dan juga Bang Laude Buhrom, kuasa hukum korban dalam kasus Supriyani. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Selamat malam.